ini warnanya cerah. Orange sama hijau. Deh, pokoknya rekam nih. Suara lu apapun masuk ke laptop gue. Bentar. Angel. Mic-nya udah bagus nggak? Oh, mic-nya udah cukup lah ya. Cukup. Lu nggak butuh mic-nya sih sebenarnya. Tapi tetap sih butuh ini apa sinkron nanti. Oh, buat sinkronisasi. ACS Group bersama saya Angel Ginting dan rekan saya. Kan? Dan hari ini Mas Ken, seiring Saya berdagang. seiring meningkatnya Jam 3 tem cabut. Ya, Nah, hijau. seinilah, Oke, cukup. secepatnya lah. Seiring meningkatnya ketergantungan kita. Ini kan sekarang jam 2.12. Yap. Seiring meningkatnya ketergantungan kita pada teknologi dan dunia yang sudah saling terhubung, maka dari itu kebutuhan akan keamanan siber itu menjadi sangat penting hal ini. Sekarang itu betul ya benar? Dia nggak bisa kayak gitu. Bisa. Kayaknya itu Angel, Pak. Bisa, lebih jago. Maaf. Ngomongin pernah? Oke lah, Pak, saya bisa. Ngomongin kayak begitu, wah itu ilmu lain, Enggak Pak. lah. Ini tidak ada ilmu-ilmu. Hanya percaya diri. Bisa, berat nih urusannya. Tapi kalau udah action gitu deh. Kagok. Oke. Tadi udah sempet ini Ya. Oh, oke. udah sempet ke review belum? Nggak apa-apa lah, langsung aja. Langsung, wah, oke, siap. Nice. Sekali lagi dong, sekali lagi. Kita dadah lagi. Kan memang sekarang. Hai. Oh iya. Dadah. Ntar. Tunggu, Pak. Yuk, 1, 2, 3. Dadah. Emang ada suaranya? Ada, Pak. Oh, ada. Dadah. Dadah. Mendingan suara cewek jangan suara cowok. Hai, selamat datang di What Will Oke. Dan hari ini masih kalau misalnya kita ngomongin terkait dengan teknologi perkembangannya yang sudah sangat amat luar biasa dan dunia semakin terhubung satu dengan yang lainnya. Jam Dari 3 dulu lebih kita masih udah- oke lah. Pokoknya Pokoknya gue jam 6 gue kuliah start. Oh, Dari sini ke sana 1,5 jam tadi. Oke, itu soalnya. Pakai jalur langit. Oke, lewat langitan. Iya, Kita lewat kan. doa. Ya, siap. Oke. Baik, semua siap? Ready semuanya? Audio roll. Kamera roll. Ya, 3, 2, 1. Hai, selamat datang di podcast Wartech ACS Group bersama saya Angel Ginting. Lagi-lagi Warung Teknologi ACS Group kali ini menghadirkan bintang tamu yang luar biasa. Tapi sebentar dulu, saya hari ini nggak sendirian, saya bersama dengan rekan saya. Halo, saya Ken. Halo Mas Ken, terima kasih loh sudah menemani pada hari ini. Jadi hari ini kita pengen ngomongin terkait dengan meningkatnya kebergantungan kita pada teknologi dan di mana sekarang dunia itu udah saling terhubung. Maka dari itu kalau misalnya saya simpulkan, solusi akan keamanan siber yang semakin tangguh itu menjadi sangat penting. Benar nggak? Gitu. Esensial. Oke. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah ada dihadirkan di tempat ini bersama dengan kita seorang pakar IT, Praktisi, suhu, Bapak Internet. Bapak Internet Indonesia, Pak Ono Webur. Selamat datang Pak Ono. Terima kasih sudah mau mengundang saya. Kita manggilnya harus Pak Rektor sekarang ya, Pak? Iya. Ya, baru seminggu. Berarti seorang Selamat, Bapak Pak. Rektor. Selamat, Pak. Ya, yang benar sih kakek. Oh, Eyang juga. Eyang. Selamat Iya. juga. Luar biasa. Eyang. Yang lebih membanggakan yang Eyang tadi. Eyang tadi. Semoga kita bisa main-main nanti untuk melihat cucunya. Ya. Cucunya yang lucu baru 3 bulan. Oh. Iya. Baru 3 bulan, rektor 1 bulan, 1 minggu. Seminggu, ya. Nextnya kita nggak tahu ya. Yang seru Ada adalah ya. susah minta anak saya buat ngeluarin cucu-cucu itu. Cuman 1 doang. Ternyata Oh, bikin itu- anak susah ya. Oh iya, gitu. Ya, lanjut. Oke. Kalau misalnya kita ngomongin keamanan siber nih sekarang, Ya. Pak Ono. Menurut Pak Ono, menurut Eyang, ya, apa sih yang bikin organisasi ketar-ketir? Atau misalnya apa ancaman yang terbesar mungkin akan datang 2025? Jadi gini, yang besar banget ya, kita nggak bisa lihat serangannya. nggak bisa karena digital atau karena Serangannya semua diacak, dienkripsi. Paling sederhana gini cara berpikirnya. Kalau kita nge-web, Ya.
pakai HTTP atau pakai HTTPS? Seharusnya HTTPS, HTTPS. harusnya. S itu secure. Ya. Bukan seharusnya. Jadi kalau kita nge-web perhatiin ininya ya, pasti HTTPS terus yang dipakai. Jadi supaya mengamankan kita yang nge-web, semuanya dibikin secure. Ya, Nah, URL-nya dibikin secure kan? Konsekuensi secure adalah hacker atau yang mau nyerang nggak bisa ngelihat paket yang dikirim itu apa. Jadi secure tuh diacak tuh, dienkripsi lah, baca bahasa ini ya, bahasa akademisnya. Tapi itu paketnya diacak-acak, artinya mau pakai apapun nggak bisa dilihat, gitu. Nah itu punya masalah, karena kalau dari sisi user, oke, bagus ya, kita nggak bisa dilihat ya. Bayangkan kalau si penyerang ngacak paketnya juga. Jadi kita yang lagi mempertahankan sistem nggak bisa ngelihat ini paket baik atau paket jahat. Nah, pingsan lu. Udah masuk duluan, nanti ketika ketahuan udah terlambat gitu ya Pak? Mending kayak gitu. Dan kalau ketahuan? Itu kejadian sama Pusat Data Nasional kemarin. Itu jadi yang masuk kan kayak virus, Trojan lah. Tapi kita nyebutnya ransomware karena disebut ransomware. Kenapa? Karena dia minta ransom tuh bahasa Indonesia aja. Tebusan. Jadi disebut ransomware. Tapi pada dasarnya dia Trojan. Cuman Trojannya kurang ajar banget karena diacak semuanya. Karena diacak, si antivirus nggak bisa lihat. Jadi dia lihat ada file, tapi dia nggak tahu filenya isinya apa. Karena diacak. Udah masuk, kemudian yang kebanyakan orang tidak tahu bahwa sebetulnya Trojan jenis ini, dan ini yang kebetulan yang di blow up cuman Pusat Data Nasional. Sebetulnya masuk kemana-mana juga banyak. Sebenarnya ya. Ngeri. Nah ini kejadiannya, jadi bukan yang akan datang, sekarang udah mulai kejadian yang parah banget nih. Masuk, yang sering orang tidak diberitakan adalah sebetulnya pas dia masuk, dia akan ngopi semua filenya ke si penyerang. Semua file Pak? Yang ada di server segala macam dia copy semuanya ke penyerang. Makanya sebetulnya si penyerang punya database-nya. Iya. Jadi database kita keambil sama penyerang. Udah gitu setelah itu diambil, data kita di-encrypt, diacak. Kita nggak bisa buka kan? Udah gitu penyerangnya lebih kurang ajar lagi kan? Dia udah punya filenya sebenarnya. Udah gitu penyerangnya bilang gini, mau dibuka, bayar dulu dong. Konsep ransomware ya. Itu konsep ransomware kan? Padahal udah percuma juga, soalnya si penyerang punya database kita. Bayangkan dia udah punya database kita. Udah gitu, ini ada ininya sih. Coba kita lihat. Oh ini ada mail masuk, ada notifikasi tadi. Kira-kira dia ada. Oke, ada tampilannya kira-kira. Ada contohnya. Ada contoh bukan? Ini cerita aja. Nah, udah. Nah, jadi walaupun dibayar, kita oke lah, kita bisa buka data kita balik. Si penyerang udah punya kopinya juga. Iya. Datanya yang udah di copy udah tersebar gitu kemana-mana. Dia bisa jual. Bisa dijual. Ya. Jadi sebenarnya sakit hati sih. Dia dapat duit 2 kali. Iya. Dari kita dapat, dia bisa jual datanya. Dapat juga. Jadi ngeri. Jadi kita ngeri banget. Tapi bisa sampai segitunya ya Pak? Maksudnya sampai akhirnya dapat datanya, bisa ke copy dan lainnya gitu. Nah, ini cerita bahwa datanya ke copy jarang dikasih tahu. Jadi jarang di media ngasih tahu bahwa datanya ke copy sebenarnya. Bisa tergantung yang tukang coding ransomware sih sebenarnya. Kalau tukang coding ransomware-nya jahat banget akan di copy datanya. Dan yang nyerang PDN kemarin kayak kalau nggak salah nggak cuma satu ransomware yang masuk. Ada 2 ransomware, ada beberapa ransomware yang masuk tuh. Data ke copy nih, udah kacau ceritanya sih sebenarnya. Udah gitu ada ransomware yang pura-pura bahwa dia baik kan ya. Dikasih balik, dikasih key-nya kan. Pertanyaan sederhana aja sih saya sebagai orang, kalau kita orang biasa ya. Emang ada maling yang mau ngasih ini? Jangan-jangan key-nya itu virus juga. Oh iya, udah nggak tahu dah. Udah ngeri banget sih sebenarnya. Gitu. Jadi kejadiannya memang mengerikan sih. Sekarang ya 2025 semoga kayaknya bakal ngeri. Balapan ya. Balapan antara provider cybersecurity sama yang ya dari sisi ini ngomong jujur dulu ya.
dari sisi provider cyber security. Dari ini kebetulan keponakannya Ono kerja di provider cyber security. Nih saya buka sisi yang lain ya. Oke. Kalau dari si pemerintah atau lembaga yang atau perusahaan yang kena ransomware sakit, Ya. tapi si provider cyber security kipas-kipas semua nih. Asli, keponakannya Ono, dia lulusan baru. Ini ceritanya ngasih tahu kondisi di lapangan ya. Dia lulusan baru dari Unbrau. Itu keluar negeri berapa kali sekarang, enak duitnya, kenceng. Ya, animonya memang tinggi sekali sih Pak. Kita kan juga pegang produk cyber security ya Pak di sini. Iya. Itu juga ya memang ya terutama karena kasus itu ini kan. dan Jadi beberapa banyak yang kasus yang aware. lain jadi banyak yang memaksa aware dan ya animo jadi tinggi. Demand naik kan? Demand naik. Demand naik, sekarang supply seru nih. Karena demandnya supaya masih segitu, Iya. harga naik dong. Nah, Ya selamat lah lu. soal supply Pak. Soal supply kalau kita bicara produk cyber security, kalau kita bicara aplikasi bahkan generatif AI, local pride itu udah banyak Pak ya, banyak yang bisa bikin. Cuma kalau perangkat cyber security kan masih ya international base lah ya Pak. Barrier of entry-nya itu memang cukup tinggi atau gimana ya Pak? Kalau Ini kita- yang pengennya lokal base. Iya. Iya, kalau Oke. misalnya Ada. Saya ketemu sama 2 perusahaan. Yang satu di Pondok apa sih? Jatiwaringin. Satu lagi geser lagi, nggak jauh dari situ sih sebenarnya, cuma sekitar apa? Cikarang. Bukan dari Jatiwaringin geser dikit sih ke arah luar kota. Kalau dari Jakarta sebelah kanan jalan, daerah apa sih? Jauh. Apalah namanya, lupa saya. Tapi ada 2 perusahaan. Kasusnya seru dua-duanya. Kalau yang Jatiwaringin, mereka cerita, mereka punya produknya dipakai sama di Mabes di Cilangkap, di Kemhan segala macam pakai. Oke. Effortnya lumayan, mereka harus ngeluarin duit miliar lah buat kayak gituan. Bisa bikin. Kita bisa bikin. Kalau hardware-nya agak susah ya. Hardware-nya susah. Jadi hardware-nya dari vendor dari luar sih hardware. Hardware ini ya komputernya maksudnya. ya. Komputernya sih komputer server. Ya. Diambil dari vendor luar, tapi software-nya full dari dia. Sistem operasi semuanya full dari dia. Dia bikin, sanggup bisa sampai kayak gitu. Itu nggak masalah. Dan itu dipakai di Cilangkap sama segala macam. Oke, jalan. Makhluk ini jalan, oke. Proses developmentnya, effortnya lumayan. Orang-orangnya kalau mau jujur terus terang kebanyakan levelnya SMK sarjana. Kebanyakan SMK. Yang lebih seru dari itu adalah direkturnya SMA. Pure minat jadi Pak. Bukan. Atau gimana? Iya minat sih. Iya minat. Udah gitu nih anak sekolah dong. Ya. Ini kan jago-jago nih sekolah, tugas akhir nih di kampus, dosennya kagak sanggup. Jadi gini. Bentar. Iya lanjut Pak. Anak tuh maksud si direktur. Kan tadi SMA, Iya. sekolah dong dia, Iya. S1. Kan dia jam terbangnya tinggi banget nih. Iya, dosennya Terus bisa. ngajuin skripsi dong ke dosennya nggak ada yang sanggup, Iya. ditolak tugas akhirnya sama kampusnya. Akhirnya dia nggak jadi sarjana, cuman gara-gara dosennya kemampuannya di bawahnya Iya. mereka. Karena dia lebih beyond gitu kan. Iya. Jadi masalah ini PR-nya bukan di perusahaan ini ya, di kampusnya parah. Kampus Indonesia nggak sanggup memang. Kan orang udah ngeliat sendiri kampus-kampus yang banyak yang nggak sanggup, levelnya nggak sampai situ. Jadi kalau kita sudah sampai level produksi, bikin jago itu yang bikin. Tapi rata-rata mereka harus dari anak-anak SMA, SMK, mulai dari situ tuh. Makanya mereka banyak yang levelnya kayak gituan. Ada beberapa bahkan anak yang punyanya itu nggak nerusin S1. Dia nongkrong aja situ udah. Tapi sertifikasi jago banget anaknya. Gitu. Karena kalau kita ngebuang waktu, jadi ini filosofi yang ada di teman-teman yang ini ya. Iya. Kalau kita buang waktu kita di situ, kuliah, Iya. ini terkontaminasi jadi bodoh.
kata mereka. Ya kira-kira gitu dah. Ada suatu dogma yang diikutin cuma malah jadi mentok gitu ya Pak. Iya, soalnya mereka udah lihat beberapa contoh pas sekolah ternyata gitu. Nah ini PR buat pendidikan ya si dosen. Itu yang di Jatiwaringin, yang di apa lupa sih. Pokoknya ntar Jatiwaringin diterusin ke arah luar kota, nanti sebelah kanan apa itu lupa saya. Itu lebih keren lagi. Sama mereka, kalau ini lebih parah, dia bikin hardware. Bikin hardware ya Pak? Bikin hardware-nya. Wow. Dan saya langsung masuk ke pabriknya bikin hardware, dahsyat bikin hardware. Cuman dia cerita terus terang aja. Ini hardware kalau dijual di Indonesia langsung ke lembaga yang mau belinya, harganya murah. Bangsa Indonesia kan tidak menghargai karya bangsa Indonesia. Ouch ya. Minta maaf saya ngomong belak-belakan. Jadi harga murah banget. Yang dilakukan sama mereka pinter sih. Dikirimlah ke Inggris, dikasih sablon made in UK, balik ke Indonesia harganya jadi ratusan kali lipat kan? Iya. Padahal yang bikin Indonesia juga. Iya, dikirim ke sana, balik harga ratusan kali lipat. Udah jadi MM-an yang tadinya puluhan ratusan juta jadi MM-an kan? Ya udah masuk, tembus. Kenapa bisa tembus? Ini gue boleh ngomong ini nggak sih? Belak-belakan? Nggak apa-apa ya? Silakan. Kan nanti masalah ada di ACS bukan di online. Jadi waktu kita suplai peralatan jual barang-barang ini di lembaga-lembaga Republik Indonesia, tahu sendiri dong. TKDN. Ada TKDN sih nggak masalah, itu kan udah tinggi, kan. bagus nggak masalah. Kan ada biaya barang, ada biaya entertainment kan? Nah udah, lu kalau kagak dikeluarin langsung masuk, nggak biaya entertainment nggak ke cover. Kenapa nggak ke swasta aja tapi Pak? Kayak gitu. Mereka ke swasta juga, jadi kan yang duitnya nggak ada nomor seri kan yang plat merah. Ya. Paksa ada. Apalagi nih cyber security yang level-level itu, plat merah mintanya banyak. Lu bayangin di Indonesia ada 700 kementerian, lembaga, daerah segala macam. Wah, itu pasar gede banget tuh. Besar sekali sih Pak, betul. Iya, walaupun alatnya sebenarnya lucu-lucu aja sih. Itu lebih ke firewall, lebih ke antivirus, lebih ke EDR Enggak. atau lebih ke ini Pak? ini enggak, lebih ke arah ini sih, memang kayak intelijen gitu-gitu. Threat intel Pak. Ya kayak gitu, parah banget. Contohnya gini alat, Iya. gue kasih cerita satu alat ya. Ya, tapi pas diantarangin gue langsung tahu pasti teknik kerjanya gini ya. Langsung dia, iya oke. Gue kata lu bisa ngerti nggak ya? Ini misalnya gini ya. Ini alat-alat ini dipasang di ruangan, gitu ya. Pasang di ruangan, deh. Udah gitu kita nyalain, dan ini alatnya laku banget ya. Jadi alat bisa di-on-in di satu ruangan rapat apa segala macam, nyalain aja alatnya. Ini kalau kita nyalain HP-nya ngerekam, recording, ini kan rapat gitu ya. Kan kita nggak pengen orang ngerekam obrolan kita di rapat dong, Iya. gitu ya. Dinyalain nih alat, ceklek, nggak kedengeran sama suara. Nyalain nih recording HP, apa yang kita omongin nggak akan kedengeran. Apa yang kita omongin Nggak akan kedengeran di HP itu. Padahal HP-nya di depan hidung. Nyalain aja alat tadi, HP-nya depan hidung, rekam, nggak kedengeran. Tergantung nanti yang kedengeran ada, tergantung kita program di sini ya. Bisa noise, keluarnya noise. Kalau dia program lagu dangdut, keluar lagu dangdut sebelah sini. Tergantung. Kalau saya ngerti tekniknya, cuman nggak boleh gue buka. Benar-benar the true ini pengedap suara. Pengedap suara. Bukan ngedap sih, dia apa ya? Suaranya kita tetap, sebenarnya suara kita masuk ke dalam, Masuk, tapi di modif suaranya Iya, suara. sama alat ini. Alatnya bukan di HP loh, Diberi yang alatnya ditaruh di tempat lain gitu ya. Langsung bahkan nggak di ruangan yang sama tapi kan Pak. di ruang sama, di udara yang sama, ruang yang sama, dinyalain, jegrek, udah. langsung bubar ya, rekaman hilang aja. Wah itu laku keras tuh alat itu bener. Secrecy to the max itu Pak. Tapi kalau udah ngerti tekniknya mah, gue langsung kan, pasti teknik lu kayak gini ya. Iya. Ono kan orang fisika juga, ono ngerti lah. Teknik-teknik itu ono ngerti lah. Fisika, Gitu. itu. Itu fisika banget sih sebenarnya. Gitu. Gelombang suara dan ya.
Nggak kebayang ya. Keren. Kalau itu bukan elektronik gitu. Itu elektronik, itu elektronik tapi bukan apa software gitu, bukan. Iya. Itu hardware banget. Itu hardware. Iya. Iya. Dan mereka bikin yang kayak gituan. Ada aja idenya ya. Dahsyat. Dahsyat idenya. Kalau kan saya diajakin muter ya. Dari muter, ini masih gini caranya ya. Ini gini ya. Kalau lo langsung gua audit kan. Cara lu gini ya. Oke. Tapi lu jago. Jadi Pinter-pinter banget sih Pak. Hah? Pinter-pinternya luar biasa sih. Dan mereka orang bagus. Tapi ya sama modelnya semua, maksudnya mereka bukan apa ya, jujurnya sih mereka bukan S2, S3 gitu, enggak levelnya ya sarjana sih, udah sarjana rata-rata sih, cuma levelnya gitu, praktisinya dahsyat banget, mainannya gila. Jangan khawatir, itu dua yang Ono ketemuin, yang Ono langsung berinteraksi. Iya. Saya yakin ada beberapa lagi Iya. sih. Ada banyak sebenarnya. Sebenarnya ada, tinggal pemerintahnya sanggup nggak buat apa ya, mengayomi makhluk-makhluk ini Iya. gitu. Memberi wadah lah ya Pak. Wadah, Memberi iya. wadah, memberi ya ruang gerak juga gitu kan ya Pak. Ini mau suspend tadinya. Ini saudara-saudara, ini background ya biar bagus. Ketahuan deh. Backgroundnya dari komputernya Ono. Ya. Oke. Bicara ini Pak, solusi yang lagi ya di trending kan lagi ramai gitu, SASI. Apa? Secure Access Service Edge Pak. Jadi Oh, mulai oke, dari oke. kalau dari Pak Pono sempat ada nulis soal hak akses. Oke. Hak akses kan ya, ini teknologi sebuah platform yang bisa mengakomodasi lah. Iya. Gitu. Itu yang banyak yang dibawa oleh pelaku-pelaku cyber security Pak. SASE dia mulai dari sana, ada firewall-nya. Iya. Nah, isunya itu semuanya cloud based Pak. Nah, pandangan Pak Ono lah sebagai, atau pandangan komunitas gimana Pak? Efektif nggak sih Pak saat ini? Kalau ke cloud-nya harus naik ke atas lagi soalnya ya. Iya, semuanya diperiksa di atas Pak. Itu aja sih intinya. Iya. Ya kalau kita perusahaannya kecil mungkin ya udah, daripada kita beli alat yang mahal banget ya udah pakai service yang as a service ya. Iya. Service. Itu kalau yang kecil. Tapi kalau udah mulai besar, apalagi apa sih namanya, orangnya banyak yang harus diautentikasi segala macam, kalau kesana jadi mungkin bisa bottleneck. Iya, bottleneck itu. Jadi bottleneck. Jadi mungkin ya akhirnya pilihan antara mau cloud atau mau ditaruh di lokal kan tergantung anggaran, mau performance seperti apa ya kita harus milih sih. Dan ya koneksi. Cloud kan enaknya kan kita bayar, sana yang ngurusin semua, kita udah kipas-kipas beres. Beres, ya. Cuman kalau udah banyak kan pusing juga kalau main di cloud gitu. Ya harus milih sih. Harus mikir ya itu ya, bottlenecknya itu ya, jangan sampai bottleneck itu Pak. Bottleneck lah, terus kalau mau enak sih enak cloud sih sebenarnya. Kalau juga suruh milih. Iya. Bahkan AI pun juga nge-cloud sekarang. Iya. Udah pernah lihat? Udah. Iya, podcast kita sebelumnya sempat ada yang kita bahas, kita undang salah satu cloud provider Pak. Dan Di Indonesia? Orang. Indonesia. Ya, perusahaan internasional. Oh, oke. Dia bahas generatif AI. Iya. Cloud based LLM segala gitu. Oke. Iya, kemarin juga si A itu ngomong ke gue cerita keren sih. Tapi kalau saya lagi bikin lokal. Bikin lokal. Okay. Ini udah di luar cyber security ya. Iya. Ini urusan security-nya gini kira-kira. Kita kenapa pengen bikin itu lokal? Karena kebutuhan kementerian, lembaga dan sebagainya, mereka nggak mau datanya keluar. Jadi kita kepaksa pakai AI-nya lokal. Iya. Dia nggak mau pakai cloud base, mau cloud base yang lokal, mau cloud base internasional dia nggak mau. Soalnya ini adalah data-data kementerian lembaga. Dia nggak mau datanya ada di luar kementerian lembaga. Jadi periferinya, pembatasnya betul-betul kantornya dia. Dia nggak boleh di luar itu. Cloud tapi private gitu jadi Pak. Ya pokoknya bikin server lokal aja udah sih. Server lokal. Iya. Oke, tapi dengan kemampuan scalingnya si cloud. Ya, cuman masalahnya akhirnya orangnya kagak ada. Oh. Kan kita butuh orang ya, Iya. yang pinter buat ngoperasin, buat bikin segala macam kan. Betul. Nah itu pingsan dia. Kalau di cloud kan orangnya udah pinter-pinter nih. Iya. Dia tinggal bayar, saya mau yang service kayak gimana kan. Iya, betul. Lebih enak kan. Nah pas dia harus bikin, saya bilang
Ya kalau cuma beli barangnya lu pasti bisa. Coba lu ngoding ya pingsan mulai kejang-kejang dia. Tapi mereka punya kebutuhan itu contoh kayak gini ya, si kementerian lembaga, misalnya Bank Indonesia atau yang ini kejadian Bank Indonesia banget. Bank Indonesia mereka perlu bikin ini ya peraturan segala macam. Nah ini sekarang peraturannya udah mulai dibantu sama kayak semacam ChatGPT lokal. Itu Bank Indonesia. Belum nanti di semua kementerian lembaga itu pasti ada bagian perencanaan yang merencanakan program apa yang cocok untuk kementerian itu ya, untuk rakyatnya. Untuk melakukan itu yang dilakukan adalah gini, mereka semua rata-rata sekarang walaupun dengan kondisi pusing ya, pusing jadi rezeki ono sih tapi kira-kira logikanya gini. Mereka semuanya punya data, semua kementerian lembaga punya data tentang kegiatannya, tentang anggarannya, semuanya datanya lengkap, bertahun-tahun ada. Dari situ kita bisa forecasting dong, kedepannya seperti apa, program apa yang cocok sama bangsa Indonesia untuk kementerian tadi. Kan kalau yang cocok aja mungkin bisa banyak, tapi nanti dia harus dioptimasi gini. Oke, ini ada, kalau program ini dikerjakan akan misalnya kemiskinan. Kalau program ini dilakukan akan berubah, orang miskinnya turun sekian persen. Tapi kan parameter kemiskinan tuh banyak nih kan. Ada kependidikan lah, ada kalau di perusahaan ada omset lah, ada tenaga kerja apa. Nah si bagian perencanaan harus bikin model dari data yang sebelumnya, dia bikin model. Terus kita rubah nih. Oke, kalau misalnya modal kita naikin 1%, efeknya apa ke sana? Kalau misalnya pendidikan saya naikin 1 level, efeknya apa ke sana? Waktu naikin ini saya anggaran loh ini. Saya naikin 1%, efeknya anggaran berapa? Jadi ujungnya cuman gini aja sih ujungnya. Kalau saya pakai pendekatan ini, saya harus ngeluarin anggaran sekian, efeknya sekian. Kalau pendekatan yang ini, anggarannya sekian, efeknya sekian. Kita pengen maksimumin dong. Maksimum efek, minimum anggaran. Ya udah, gitu aja sih sebenarnya. Cuman itu kan dilakukan semua pakai mesin. Dan itu nggak boleh keluar. Security-nya parah banget. Ini urusannya keamanan AI. Hari Senin kemarin, Ono di BSSN, Badan Siber Sandi Negara, ngomongin ini persis. Gimana caranya kita ngamanin AI? Karena ini udah jadi apa ya? Udah jadi normalitas. Iya, yang udah kebutuhan banget di level kementerian lembaga sekarang. Soalnya mereka harus menganalisanya pakai AI dan nggak boleh sampai datanya bocor, nggak boleh sampai modelnya bocor, nggak boleh sampai datanya dimodifikasi. Ini gini, kalau udah ngerti AI itu kan dia bisa melakukan prediksi dengan baik kalau kita punya training data yang benar. Machine learning-nya jalan, datanya jadi bagus kan? Bayangin nih, kita nggak usah nyerang AI-nya lah. Nih, kasih data palsu. Terus datanya diulang-ulang gitu. Jadi misalnya gini, di satu daerah kan ada survei, misalnya survei udah pernah terlibat sama PKK belum? Ibu-ibu PKK belum? Ibu PKK itu melakukan pendataan hari ini. Namanya Dasawisma. Pusing lo. Gue bisa ngomong soalnya istrinya Ono termasuk ibu-ibu PKK. Iya, dia komandan. Komandan level kelurahan. Jadi dia ngerakin ibu PKK ini buat pendataan. Misalnya rumah ini ada berapa kepala keluarga, penghasilannya kayak gimana, anaknya gimana, pendidikannya, itu datanya lengkap banget tuh. Nih, bayangin kalau kita jahat. Ini kan data entry semua. Kita nggak usah obok-obok tuh server di sana dah. Gue bayarin nih ibu BPKK, Bu, mau nggak dikasih duit? Gue kasih duit 100.000. Cuman tolong datanya dirubah dikit di sininya. Kita bikin keluarga yang ini miskin. Di-upload ke sana kan. Nah, misalnya ini masuk ke Departemen Sosial, Depsos. Depsos kan ada yang namanya yang pembayar bantuan tunai apa tuh? Bansos ya, semacam bansos tunai, lupa namanya lah, katanya apalah, pokoknya ada bansos gitu kan. Bansos itu secara algoritma akan nyari keluarga yang miskin lah, yang perlu dibantu kan.
Ya kita modif datanya aja di sebelah sini kan. Udah. Dapat bansos. Iya, salah yang Salah siapa sasaran. dapat. Salah sasaran. Beres. Semudah itu cara nyerang AI itu sih sebenarnya. Ini kayak yang tulisan Pak Ono sebetulnya soal salah satu isunya large language model itu ya halusinasi. Jadi halusinasi. Kalau di halusinasi bisa keluar juga. Makanya ya kita harus benar-benar memastikan bahwa datanya bagus banget sih. Kalau nggak kacau. Gimana caranya tapi Pak kalau Diaudit. terus-terusan ya? Iya, harus ada fungsi auditnya itu harus ada. Dan itu emang harus dilakukan. Nah, kebanyakan yang jadi masalah adalah, ini mohon maaf aja nih ya, kan banyaknya vendor yang ngasih. Ini kalau pemerintah kan dapat dari vendor kan, wah pokoknya ini ya bagus banget loh. Kalau nanti dipakai bagus. Ini kejadian beneran sih, kejadian sama Dirjen Anggaran. Dia dimarahin sama menteri. Ono diundang. Ono, ajarin kita dong. Apaan? Kita pakai ini Microsoft Business Intelligence. Menterinya udah beli miliaran nih, tapi nggak ada yang bisa pakai. Power BI-nya. Iya, nggak bisa pakai. Undanglah Ono. Ternyata mereka nggak tahu konsep AI, bahwa perlu Data yang benar. data training, bikin model. Ya, masukin datanya kan juga sebenarnya cuma file Excel aja kan. Iya. Lu bayangin, udah pernah lihat file Excelnya pemerintah belum sih? File Excelnya pemerintah kan kayak laporan ini ya. Iya. Laporan kalau kita file Excel kan ya kolom gitu kan. Tapi gitu lah ya. Kalau pemerintah kan gini, ini kolom. Udah gitu ada ini ada kata-kata di sini, biar orang bisa baca kan. Terus di sini ada summary, bukan summary sih, penjumlahan apa gitu ya. Ini ada kata-kata kayak gitu, ini bikin kacau semua. Harus dibuang, jadi datanya benar-benar data plain. Dibikin dulu ya. Disederhan, jangan dibikin buat manusia. Datanya dibikinnya, kalau data Excel yang ada dibuat manusia, datanya harus buat mesin. Mesin sama manusia tuh beda. Mesin tuh lebih blow on, manusia lebih pinter. Data yang bisa dipivotkan lah ya. Yang bisa ini udah nggak bisa dipivot, orang udah ada summary, udah campur kan. Aduh. Udah gitu yang ngajarin mereka kan rata-rata ini ya dosen yang pintar-pintar kan. Jadi bentuknya yang diajarin kan bukan ngoding kan, bukan data seperti apa. Kalau kan ngasih lihat file Excelnya seperti apa kan. Ini kagak, datanya oh ya data Excel yang buat dibaca orang ya. Udah nggak nyambung. Boleh ada disahkan oleh. Ya gitu persis. Kayak gitu-gitu. Itu kacau itu. Nah itu. Nah Ono harus ngajarin yang itu. Udah gitu Ono ngajarinnya pakai orange nih. Waduh. Gampang. Ini nggak bawa ya, ada geser dikit kayak ya. Bapak Pak, ini keamanan juga. Saya kasih lihat tapi kalau yang orange, nah bagian ini gue kasih lihat dah. Biar teman-teman pada belajar AI yang lucu. Oke, udah pernah lihat orange? Aku belum. Belum. Kita belajar sama-sama. Iya. Orange data mining. Iya, orange data mining. Ini saya kasih gambaran aja ya bentuk programmingnya. Ini programmingnya kayak yang ini nih. Bentar, kecepatan saya jadi. Ini yang Anda lihat, ini program loh, ini program nih. Jangan dulu. Lu pernah lihat program belum sih? Kan biasanya if, then, ini. Ini program bentuknya lingkaran gini, ditarik garis jadi program. Ini program. Udah, ini program. Ya, Pak? Jadi kemarin akhirnya Ono ngajarin cara bikin programnya kayak gini loh. Segampang itu, jadi lingkaran-lingkaran gini aja udah. Ntar saya turun ke bawah ya. Nah ini program nih. Udah Flow tree apa? Tapi nggak ada if then-nya, nggak ada sama sekali. Yang jadi masalah dari sisi keamanan adalah gimana ngamanin datanya, sama gimana mastiin bahwa model yang kita bikin itu modelnya tidak bias. Bias tuh gini misalnya, contoh bias. Itu dari training data juga akhirnya, ujungnya di training data ya. Contoh bias tuh kayak gini. Ini jadi ini ganti topik ya, keamanan AI ya. Kita go with the flow aja Pak. Tadi ngomongin cyber security. Tetap security sih. Security, Pak. Tapi ini di depan soalnya akhirnya kita ke AI. Iya. Karena juga provider cyber security juga ya itu yang Pak Ono bilang selalu bawa tema AI juga. Oh, kini kita ada AI-nya. Gitu. Oh, itu lain lagi. Itu AI untuk cyber security.
Ya. Kalau yang ini, bagaimana kita ngamanin AI-nya langsung? AI-nya dulu. Si cyber security butuh AI juga sih, bener. Nah kalau ini contoh masalah di keamanan AI, bias tuh gini, modelnya tidak adil. Kebayang? Contoh tidak adilnya? Contoh tidak adilnya gini, misalnya ini AI buat kedokteran, buat di rumah sakit. Dia yang ngasih training data laki-laki terus. Nah ini ada pasien perempuan datang nih, beda dong. Iya. AI-nya blow on sama perempuan. Iya, ya udah. Gitu. Nggak dapat insight yang Iya. komplit gitu ya, Pak. Jadi ini masalah di training datanya. Jadi harusnya ada auditor yang memastikan bahwa itu merata semua. Iya. Dia bisa jawabnya benar. Kalau itu biasanya isu itu ada di bule barat. Tapi di Indonesia juga harusnya sama sih ya. Di Indonesia masalah keadilan banyak tipenya keadilan yang lain. Contoh Indonesia Timur Barat lain deh. Lain kan, treatmentnya lain juga. Jadi kayak gitu-gituan, belum lagi suku. Ada yang mulai kesukuan, ada suku Sumatera Utara sama Jawa gitu kan, kayak gitu. Itu harus di audit semua loh. Dan ini bisa membuat perpecahan, gitu. Kalau nggak hati-hati, outputnya jadi bikin konflik kan? Bikin konflik. Gitu. Iya. Konfliknya kayak di Poso. Bunuh-bunuhan ada lo. Iya. Banyak ternyata PR-nya ya. Nah orang di bagian keamanan AI banyak, ini masih baru banget. Jujur badan siber aja pada stres pas saya terangin. Oh gitu ya, No ya. Iya. Oh tapi mungkin perlu saya ini sih. Ini saya lepasin free sih sebenarnya. Gue masuk Google dulu ya. Saya ada di Google Drive sih. Ini jadi naskah yang saya kasih di mana sih namanya? BSSN, Badan Siber itu tentang keamanan AI. Ini dia naskahnya. Ini saya lepasin free. Iya. Jadi saya posting di media sosial. Mungkin saya kirim email ntar ya ke sini. Saya email supaya nanti di videonya juga dikasih lah URL-nya. Nanti aja. Boleh. Nanti di video di bawah. Kita udah sempat baca juga. Oh udah. Alhamdulillah. Ya tolong aja nanti di bawah-bawah atau di mana dipasangin lah. Oke. Jadi ini bikin stres kemarin BSSN. Soalnya mereka baru sadar, walah ternyata banyak banget PR-nya ya. Gitu. Ini baru ngamanin AI-nya, bukan AI untuk cyber security ya, Pak ya. Baru AI-nya. Jadi ngamanin AI-nya. Ini isunya banyak banget sih. Kalau digambarin yang secara gedenya di sini saya kasih. Ini saya gambar gedenya doang ya. Di bawah sini sekali lagi. Nah, ini saya gedein lah. Mind mapping global keamanan AI. Iya. Saya bisa 150%. Nah. Oke. Ini kan siklus AI-nya, ini siklus globalnya sini. Ini banyak yang warna biru-biru ini adalah isu-isu yang harus kita amanin. Di banyak lini kita harus amanin sih. Gitu. Sebenarnya Pak Ono juga udah kasih lihat ya, harus ini. Iya. Roadmap-nya. Gampang ngomongnya, ngerjainnya susah. Contoh yang susah ya. Contoh yang susah. Saya kasih tahu. Di sini ada masalah hak akses data. Nah ya, zero trust. Bukan zero trust, itu kalau orang cyber security zero trust. Ini kelihatan orang cyber security banget. Kelihatan. Langsung deteksi. Langsung terbaca. Kalau hak akses data kira-kira gini di AI ya. Jadi orang harus punya hak untuk minta platform yang jalanin AI. Gue pengen datanya gue dicabut. Jadi misalnya misalnya saya pakai platform buat toko online. Ya. Saya searching apa, saya beli apa, biasa kan? Iya. Dan itu dicatat sama toko online kan? Betul. Di profiling supaya bisa jadi iklan kan? Iya. Walaupun ya kita nyebutnya iklan, kalau mereka kan nyebutnya user experience lah, customer journey lah, segala macam. Nah, dengan ini
dengan kayak ginian. Si user harus bisa request ke toko online tadi, toko online, saya pengen semua histori saya dibuang. Oke. Seperti dia punya intellectual property atas Iya. ya, itu Iya. dia Iya. Tapi kan IP-nya sendiri. sekarang nggak gitu kan? Sekarang nggak gitu. Ya, itu Ini udah jadi hak asasi Iya. manusia ini udah. Mhm. Susah loh, ngerjainnya susah loh. Iya, karena balik lagi ada marketingnya tadi gitu ya, buat iklan, buat ini, buat itu gitu. Iya, secara marketing gitu ya. siklus si platform gitu, siklus datanya platform seperti itu. Iya. Nah sekarang kita potong nih di tengah. User punya hak di sini Oke. untuk narik privasinya dia supaya bisa ditarik. Jadi kalau udah masuk ke data, kita biasanya si developer harus berpikirnya privacy by design. Kalau orang cybersecurity kan security by design biasanya ngomongnya. Ini ada pertanyaan kita juga loh. Iya, itu Privacy by design. Betul. Kita mau nanya, terus gimana tuh Pak nyeimbanginnya sama sekarang eranya terbuka gitu. Ya terbuka, cuman kan nanti ada apa apa sih ibaratnya bukan chief Batasan kah atau bukan apa ya? Ya kita tetap terbuka, tapi kan kita harus menghormati hak orang, Orangnya. kira-kira kayak gitu. Jangan sampai kita melanggar privasi seseorang. Kalau di Indonesia mungkin nggak parah ya. Di Indonesia kan belum separah Eropa atau Amerika. Kalau di Eropa Amerika kan ada GDPR apa segala macam, dan itu yang membuat platform gede itu kan pada kena denda gede-gedean kan. Betul. Nah, itu pertanyaannya Pak. Eropa ada GDPR, di Amerika ada CCPA. Iya. PDP bisa segalak apa Pak? Realistically. Untuk bisa sampai level itu, kita harus bisa ngaudit database-nya mereka, database platform. Ibaratnya gini ya, kita harus punya barang bukti dong Iya. bahwa dia melanggar privacy. Untuk dapat barang bukti paling gampang kalau kita bisa audit ke database-nya si platform kan. Pertanyaan sederhananya, bisa nggak kita ngaudit? Nggak bisa loh. Emang platform mau ngasih database-nya? Ini properti gue, enak aja loh. Konsekuensinya akibatnya kita harus nge-hack si platform, kita hack supaya ngeluarin output. Outputnya apakah melanggar privacy apakah nggak? Kepaksa gitu caranya, nggak bisa soalnya. Jadi kalau si pemerintah nggak punya kemampuan untuk mengaudit atau mengevaluasi nge-hack si database-nya platform, sampai kapanpun itu aturan nggak bisa ditegakkan sih sebenarnya. Jadi platform masih selamat hari ini di Republik Indonesia. Karena kita beruntung pemerintahnya belum sepintar itu sih. Kurang ajar gue ngomongnya ya. Nggak boleh harusnya ya. Kayak pembawa acara udah mulai stres. yang stres nanti editornya Pak. Astaga. Nah, mungkin itu kali ya Angel ya. Segala hal sekarang udah di IoT kan Pak. Bahkan Iya. kita udah kerja dari mana aja, kita Iya. apa namanya, bahkan mesin pabrik pun di IoT kan gitu Pak, bisa Iya. dikontrol dari mana aja. Itu ya kalau simpelnya kalau di perumahan bahkan kunci pintu, CCTV, Iya. itu pun AC. juga AC Ya. gitu. Kita ada info juga ada satu perusahaan bocor karena AC-nya, sensor AC-nya dihack. Oh iya. Nah itu apa ya metodologinya, pandangnya gimana untuk ngamaninnya gitu Pak? Iya. Kalau skemanya. Ini buat ngamanin yang kayak gitu. Ngamaninnya. Pak, betul. Oleh pengguna perumahan Atau ya kita Pak. mulai dari mana gitu Pak sebenarnya? Oh, buat perumahan. Ya, perumahan enterprise. Intinya gini lah. Ini kalau IoT yang sederhana sih gampang banget sih sebenarnya. Maksudnya arsitekturnya IoT sederhana gampang ya. Kan cuma ada ya IoT device-nya si IoT tadi, terus dia bisa melakukan komunikasi, apakah dia lewat internet atau apa, terus masuk ke si yang kontrolnya ya, si orangnya tadi. Jadi ada device, komunikasi, kontrol. Itu yang sederhana. Kalau yang lebih rumit, ada IoT yang rumit. Contoh yang kebayang di kepala kita paling sederhana tuh BMKG.
BMKG Badan itu cuaca lah ya. Cuaca. Itu sensornya banyak banget kan? Karena dia harus mengukur suhu, arah angin apa segala macam, dan supaya presisi dia pasang sensor banyak. Udah gitu ditambah lagi sama sensor dari satelitnya, foto satelitnya dimasukin. Udah gitu selain IoT dia akan nambahin AI. Jadi yang rumit karena mereka harus melakukan perdukunan kan? Iya. Kapan hujan itu kan dukun kan? Itu pakai AI. Jadi pada tingkatan yang itu AI mulai main. Oke. Ini saya ngomong buat pada ngerti arsitekturnya dulu ya. Jadi ada yang sederhana, cuman sensor, komunikasi si HP. Terus ada yang lebih rumit pakai AI. Ada yang lebih rumit lagi. Kalau BMKG kan luas, sensornya banyak. Yang rumit dan dahsyat AI-nya banget, contoh paling sederhana adalah mobil yang bisa jalan sendiri itu. Sensornya banyak juga di dalam mobil, tapi komputernya juga powerful di dalam supaya dia bisa ngambil keputusan lewat jalur yang mana. Walaupun mobil baru lumayan itunya ya, udah mulai ya. Udah mulai. Di tol itu dia bisa ikutin garis gitu ya. Nah, oke. Jadi ada paling nggak kita bisa ngeliat ada beberapa lah. Paling nggak yang saya nyebutin ada 3 tadi ya. Yang sederhana, terus yang BMKG, satu lagi yang mobil. Oke. Gimana cara nyerangnya? Yang sederhana ini nyerangnya gampang banget. Mau tahu serangan yang paling blow on? Adalah Kasih sensor yang salah. Kasih sensor yang salah atau Ya bisa sensor salah, tapi itu fisik banget sensor salah. Sebetulnya kan si sensor komunikasi ke si HP, komunikasinya lewat WiFi segala macam kan. Ya kalau kita bisa masuk ke komunikasi itu ya kita bisa teknik serangan paling blown gini ya. Kita sadap mereka interaksinya seperti apa, terus kita bisa berpura-pura jadi seperti yang punya. Misalnya nyalain lampu, matiin lampu, segala macam. Nah, bayangkan kalau ini maling. Kita matiin dong sensor-sensornya. Terus dia bisa masuk dong. Misalnya, ini CCTV-nya, matiin ya. Gitu. Ini jangan direkam. Recording, stop. Ya, sudah. Oke. Dunia lancar, aman dan damai. Itu kalau masuk jalur komunikasi. Kalau kita masukin ke HP, ini gua nerangin kayak gini nggak apa-apa. aman, Pak? Emang depan gua setan susah. Kita mah ikut. Ini yang kalau serangan yang lebih parah gini kira-kira. Udah pernah tahu dong yang .apk yang di WhatsApp tuh? Iya, tahu. Oke. Itu kategorinya kan remote access Trojan. Iya. Kategori remote access Trojan ya. Trojan yang bisa melakukan remote access. Kalau kita cari di googling pakai GitHub adalah ya buat pemirsa ya yang belum tahu. GitHub adalah situs di internet di mana kita naruh source code. Termasuk source code Trojan tadi ditaruh di GitHub. Gitu ya. Jadi GitHub kalau googling GitHub lah di sini. GitHub. Cuman saya diblokir sama GitHub, jadi saya nggak bisa. Dia tahu Ono jahat. Banyak ke tesnya. Jadi kita masukin kata kuncinya red, misalnya Android gitu ya. Mudah-mudahan nggak keblokir lagi. Nggak keblokir, lumayan ada 1.900 red. Saya gedein dikit. Ini source code buat ini Android remote access itu kan, parah itu. Jadi ada banyak sekali software, ya saudara-saudara, ada banyak sekali software di GitHub yang bisa kita download buat nge-remote Android. Tinggal baca. Kita download, dibaca. Yang seru bukan masalah bacanya sih, bagaimana kita menginjek, memasukkan si software yang kita buat itu ke HP sasaran. Dan kita perlu tahu metode itu untuk tahu cara cegahnya juga gitu ya, Pak? Iya, cegahnya sebenarnya sederhana, jangan diinstal aja, selesai. Iya sih. Makanya kan kalau ada orang pakai WhatsApp group,
ada apa kurir bukan apa sih pokoknya data APK yang udah pernikahan jangan diklik kan. Dari sisi orang biasa ngomongnya gitu, jangan diklik. Sebetulnya kejadiannya adalah yang akan diklik adalah makhluk ini. Jadi kalau diklik makhluk ini akan keinstall di HP kita dan si penyerang bisa mengambil alih HP-nya kita. Nah kalau dia bisa ngambil alih, dia bisa ngerjain macam-macam sih. Termasuk dia bisa ngontrol IoT-nya segala macam. Termasuk dia bisa baca SMS, baca WhatsApp. Yang menyebalkan tuh ini sih sebenarnya. Yang nyebelin banget dari makhluk ini adalah gini. HP-nya layarnya warnanya hitam. Standby. Orang nyangka di HP standby. Ternyata dari jauh ada yang remote. Ada proses jalan. Ya, itu bahaya banget gitu. Kelihatannya kayak standby tapi kagak itu. Gitu. Kalau yang anak-anak suka jahil tuh gini kira-kira. Ini HP standby. Yang kita masukin perintahnya gini. Webcam list. Coba lihat webcamnya ada berapa? Oh ada 2. Webcam snap nomor 2. Ditempel tuh webcamnya. Webcam stream semua video sama audio dari webcamnya ke yang nyerang. HP standby di atas meja. Kita bisa lihat, kita bisa dengar apa yang lagi diobrolin di atas meja itu. Balik lagi case yang pertama bahwa ya datanya diambil dulu gitu ya. Yeah. Mau dibalikin. Jadi cuma datanya udah diambil. Udah. Dan ini software-nya bisa melakukan itu semua. Dan ini free. Kalau kita lihat ada 1.900 red. Bener ada semua di sini ya 1.900 loh. Lu jadi orang baik sih. Makanya jadi orang jahat dikit. Oh jangan dong. Jangan gitu dong. Bahaya dong. Wah. Lo baru tahu ini? Udah tahu deh. Udah baru tahu. Mari kita bikin takut dia aja. Sebagai seorang awam ya. Semakin menarik dunia ya. Semakin menarik. Nggak, tapi gini lah, kalau kita pengen aman kita harus tahu bagaimana maling itu beroperasi. Iya. Banyak edukasi atau ya banyak bicara sama orang yang tahu. Iya. Yang mengerti ya. Iya, kalau enggak ya kita jadi sasaran ya, jadi korban. Tapi Ono mungkin nggak terlalu korban. Korbannya istrinya Ono. Dia kena berapa kali ya? 3-4 kali. Total duit yang hilang 6,5 juta. Masih dikit loh. Berarti itu karena yang tadi ya, yang .apk atau misalnya. Yang .apk masih rada selamat. Pinter ya, karena kurang ajar ya. Jadi yang .apk gini nih. Suatu hari dia bilang, "Pah, nih kita dapat ini dari Dirjen Pajak, dapat teguran dari Dirjen Pajak. Jadi ada apa? Logonya Dirjen Pajak. Ada tulisan Anda kurang bayar pajak." Bangsa Indonesia dapat logo Dirjen Pajak, kurang bayar pajak. Panik kan? Iya. Silahkan diklik link ini. Udah. Diklik langsung, lu gila. Mana ada Dirjen Pajak ngirim WhatsApp isi gituan. Udah, handphone tuh format tuh handphone. Hormat kepaksa. Satu-satunya jalan. Iya, hormat. Udah. Di apa factory reset. Udah, selamat dulu. Istrinya Ono kena kayak gituan udah. Tapi 6,5 juta rupiah hilang beneran. Hilangnya blow on juga sih sebenarnya. Yang 3 juta, yang satu lagi nggak usah ceritain dah. Soalnya ada cerita yang lebih serunya. Yang ini ceritanya ini bodoh sih sebenarnya. Ya kasus. Hah? Lengah. Nggak lengah sih sebenarnya. Jadi gini, dia punya teman tetangga. Waktu itu lewat tektokannya lewat Facebook, terus pinjam duit buat SPP anaknya. Normal kan? Nih pinjam duit nih, dia dipanggilnya Uni karena orang Padang ya. Dia transfer duit dibalikin sih nggak masalah SPP. Udah gitu, nih Facebook tetangganya dia dihack. Hackernya bisa baca dong transaksi yang terjadi. Hackernya ngulang pinjam duit, tapi nomor akunnya beda nih sebenarnya. Dia berusaha nelpon, hackernya jago, teleponnya dibikin sibuk sebelah sono. Terus dia mikir, wah ini kayak kali butuh banget nih, ditransfer duitnya, ya sudah game langsung. Nge-hacknya artinya 2 dong Pak, Facebooknya dan teleponnya. Teleponnya Dua, di sana disibukin juga. Jago, hackernya jago. Ngeri. Dunia ini semakin mengeri, Mas kan? Nah kalau ngobrol sama Ono kayak gini ya ngeri terus dah. Nggak, kita jadi awas. Jadi awas, iya, benar. Tapi kayaknya kalau misalnya obrolan kita hari ini sampai situ dulu, ya. Mas kan?
kasih banyak Pak Ono. Sama-sama. Dengan kesibukannya menyempatkan diri Iya. untuk kami. Iya. Wah, luar biasa. Nanti malam gue harus ngajar ini soalnya. Harus belajar lagi. Forensik. Betul. Jadi Seru ya, Pak. Forensik. ya. Free, bakal kita free sih. Ini ada di sini ntar. Gue kasih lihat dulu ya. Boleh Pak? Ini open course ITTS ACD. Ya. Kita bisa login ke sini. Jadi Ini di sini- ini free. Oke. Buat bikin akunnya free di sini. Udah login, nanti saya kasih lihat aja course-nya dikit aja ya. Ada beberapa course-nya. Ini course-nya buat S2 sih kalau yang forensik. Oh Pak. iya, nanti S2 ngajarnya ya. Yang ntar sore. Iya, ntar sore. S2 2042. Sorry salah ketik di sini harusnya. Oke. Salah ketik jadi kacau dah. Oke. Ini ada ethical hacking juga. Ini belum dirilis. Ada ethical hacking, di sini juga ada IT forensik. Dua-duanya mungkin akan saya lepas ke free Januarian lah, mudah-mudahan. Ini masih dalam development, si Ono kan development sambil ngajar. Jadi sambil ngajar, sambil bikin kuliahnya, nanti di free-in. Oke. Luar biasa sih Pak. Jadi kalau misalnya nanti Sobat IT yang di rumah pengen lihat, bisa buka ke opencourse.itts.ac.id. Ada cyber security, ada tadi ethical hacking, ada Iya. jaringan, Ada ada banyak ya. banyak data science juga ada. AI ada. Oke. Dan mungkin nanti kita juga share kali ya Mas yang tadi menjaga AI tetap terkendali. Oh iya, tolong di-share dong. Boleh. Biar nanti semuanya kita jadi aware. Iya. Linknya entah di sini atau di sini. Ya, di sini juga nggak bisa. Oke. Terima kasih banyak Pak Ono sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, sudah mau berbagi terkait dengan cyber security, keamanan, AI dan lain-lainnya. Dan semoga dari podcast kita ini bisa membawa sesuatu yang baru ya. Buat Jadi bangsa orang-orang- Indonesia lah. Buat bangsa Indonesia Biar gitu. aman. Biar aman terus, biar aware terus gitu. Jadi terima kasih banyak juga Mas Ken yang Terima sudah kasih. menemani pada hari ini. Nanti mungkin kita ketemu lagi di next time. Siap. Siap. Jangan lupa untuk terus ikuti perkembangan teknologi bersama dengan ACS Group dengan cara follow dan juga subscribe ke YouTube ACS Group di acsgroup.co.id. So see you on the next podcast. Bye bye. Keren banget. Berat sekali yang ini. Sorry Pak Ono, agak sedikit dipotong soalnya udah jam 3. Iya. Jalan. Tadi harusnya masih ada beberapa lagi Pak, tapi nanti terlambat. Thank you. Makasih banyak Pak. Makasih banyak Pak Ono. Thank you. Berarti hari ini naik MRT lagi. Lagi gue pakai jalur. Kalau pakai 2 jam kayaknya kurang. Hah? Pak, bukannya di back aja, Pak. tutup, tapi tetap ke save. Oke. Ini belum.